Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dituduh selewengkan miliaran rupiah penggunaan dana bergulir PNPM, 2 tersangka termasuk mantan camat Kedung Banteng ditahan Kejari Purwokerto. Tanaman siap panen diserang penyakit, petani bawang merah di lereng Gunung Merapi dan Merbabu Cepogo Boyolali terancam gagal panen dan merugi jutaan rupiah. Terduga penganiaya seorang perempuan yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kamar indekos tewas di komplek wisata Pantai Singadu, Batang. Harga beras lokal di Kota Tegal saat ini turun ke harga normal. Ironisnya, di saat harga beras lokal turun, harga beras SPHP Bulog malah naik sebesar Rp5.000 per kantong, namun stoknya kosong. Harga beras lokal di Kota Tegal Kamis pagi terpantau turun menjadi Rp12.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Namun pedagang justru mengeluh sepi pembeli, tidak seramai saat harga beras mahal. Pembelinya kurang. Oh, malah masih kurang. Malah ramai beras mahal ini. Beras murah malah nggak laku. Ironisnya, di saat harga beras lokal turun, harga beras SPHP Bulog malah naik sebesar Rp5.000 per kantong isi 5 kg. Dari semula Rp54.500 menjadi Rp59.500 per kantong sejak tanggal 1 Mei lalu. Anehnya, stok beras SPHP di kios pasar dan kios RPK Bulog kosong. Ini per 1 Mei 2024, kenaikan sebenarnya HRT itu sampai 62.500, cuman kayaknya terlalu tinggi, saya ini cabut 59.500. Kemungkinan memang dari sananya yang naik, dari Bulognya memang naik. Iya. Meski naik harga, namun pihak Bulog menyebut harga beras SPHP saat ini masih di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Sempat turun, harga telur di Kota Tegal kembali naik pada Rabu siang. Pedagang mengeluhkan kenaikan harga telur karena berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Harga telur ayam di Kota Tegal yang sempat turun menjadi Rp28.000 per kilogram kini kembali naik. Di Pasar Kejambon, Kota Tegal, harga telur ayam mencapai Rp30.000 per kilogram. Naiknya harga yang terjadi tiba-tiba dikeluhkan pedagang, sebab banyak warga yang memutuskan mengurungkan niat membeli telur lantaran harga telur mahal. Padahal saat harga telur Rp28.000 per kilogram, penjualan cukup ramai. Ya nggak tahu itu, saya nggak pindah-pindah. Cuman dari sana udah naik gitu ya? Iya, ini hari ini sekian, dan saya bayar ya. Dan sudah langganan sih. Gimana Bu dengan kenaikan seperti ini? Ya sebenarnya dijual itu sepi yo. Susah ya? Nggak laris enggak, tapi gimana ya, bisanya naik-naik terus. Meski harganya naik, pasokan telur relatif lancar. Pedagang berharap harga telur tidak terus merangkak naik agar penjualan telur kembali meningkat. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Petani bawang merah di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu Cepogo Boyolali terancam gagal panen dan merugi jutaan rupiah karena tanaman yang sudah siap panen menjadi kering dan umbi bawang kerdil. Hal tersebut terjadi karena adanya serangan penyakit yang muncul bersamaan dengan hujan kabut pada malam hari. Kondisi tanaman bawang merah siap panen milik sejumlah petani di wilayah lereng Gunung Merapi, Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali ini daunnya menguning dan umbi bawang tidak membesar. Menurut petani, tanaman bawang merah mereka terdampak hama penyakit yang biasanya muncul bersamaan dengan hujan kabut pada malam hari.
Para petani hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa karena hingga saat ini belum ada obat untuk mengatasi hal itu. Mereka juga mengaku terpaksa menunda masa panen dan menunggu 1 bulan lagi dengan harapan umbi bawang yang kerdil bisa membesar meski usia bawang sudah siap panen. Kondisi tersebut mengakibatkan para petani merugi hingga jutaan rupiah karena biaya persiapan tanam relatif besar. Untuk satu patok petani harus mengeluarkan dana sebesar lebih dari 10 juta rupiah. Sementara harga bawang merah di tingkat petani hanya 20 hingga 25 ribu rupiah per kilogram. Kalau yang ini normal. Tahun kemarin itu lebih 1 ton. Lebih 1 ton, normal. Normal. Tapi kalau pas kena penyakit gini, Enggak nyampe. Enggak nyampe. Separuhnya? Ya turunnya ya separuhnya masih lebih. Oh, enggak nyampe ya, Bu? Enggak nyampe. Gitu. Kan kui bobotnya bisa berkurang, kan nggak bisa tumbuh ya. Nah terus kenapa nih daunnya itu loh sudah nggak normal. Nggak normal, mengering gitu ya, nguning ya, Bu? Iya. Mengurangi gizinya. Oh gitu. Berarti hasil panen juga menurun ya, Bu? Iya, menurun. Bu, ini usia berapa, Bu, tanamannya? 50 hari. Sudah mau dipanen ya? Iya. Terus kalau sudah begini, dipanen nggak ini nanti? Ya dipanen. Gitu. Kalau harga bawang berapa sih, Bu, di tingkat petani sekarang? 25. 25. Ini saat ini masih nurun. 20. Tidak hanya di lereng Gunung Merapi, kondisi yang sama juga menimpa para petani di lereng Gunung Merbabu. Petani berharap umbi yang kerdil bisa membesar sehingga bisa menekan kerugian yang bakal mereka alami. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Lebih dari 25.000 peserta mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri di Universitas Diponegoro, Semarang. UTBK gelombang 1 telah selesai tanggal 7 Mei lalu, sedang UTBK gelombang 2 akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 17 Mei mendatang. Data tersebut diungkapkan pihak Universitas Diponegoro Semarang. Pendaftaran UTBK di Undip sebanyak 25.398 peserta. Pelaksanaan UTBK dilaksanakan di kampus Undip, Tembalang, Kota Semarang. Lokasi terbagi pada 7 gedung untuk memudahkan peserta, yakni Gedung Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Peternakan, Gedung Sekolah Vokasi, dan Gedung ICT. Adapun materi yang diujikan, tes potensi skolastik TPS yang meliputi literasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika yang berlangsung selama 195 menit. Harus menerima 20% KIPK. Ya. Jadi itu adalah concern pemerintah ya, bagi orang-orang yang tidak berpunya tetapi pinter itu pasti tidak ada kendala. 20% itu gede banget loh, Bu. Kalau misalnya Undip 10.000 untuk satu intake itu 2.000. Banyak sekali yang itu udah ditanggung tuition fee dan ada uang saku. Dan Undip alhamdulillah juga tidak pernah melihat 20% sudah selesai, enggak. Jadi nilainya kalau masuk ya masuk aja gitu. Saat ini Universitas Diponegoro memiliki 55 program sarjana dan 11 program sarjana terapan yang ditawarkan untuk jalur UTBK SNBT. Kurang lebih 10.000 mahasiswa baru akan diterima di Undip tahun ini melalui 3 jalur, yakni SNBP, SNBT, dan jalur tes mandiri. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang. Komisi Pemilihan Umum Salatiga melakukan sosialisasi pencalonan wali kota dan wakil wali kota Salatiga jalur non-partai atau perseorangan pada pemilihan kepala daerah 2024. Untuk menjadi calon kepala daerah jalur non-partai, bakal calon harus mendapatkan dukungan dari minimum 10% warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Di dalam tahapan Pemilihan kepala daerah serentak 2024 akan digelar 27 November 2024. Selain menerima bakal calon kepala daerah dari partai politik, Komisi Pemilihan Umum Salatiga juga menerima pencalonan wali kota dan wakil wali kota melalui jalur perseorangan atau non-partai.
Pada sejumlah ormas di Kota Salatiga, KPU mengungkapkan persyaratan untuk maju sebagai calon kepala daerah jalur non-partai atau independen di Kota Salatiga harus mampu mengumpulkan dukungan dari warga dengan bukti kartu tanda penduduk sejumlah minimal 10% dari jumlah pendaftaran pemilihan tetap. Jumlah DPT Kota Salatiga dalam pemilu 14 Februari lalu sebanyak 146.267 orang. Maka calon independen wajib mengumpulkan sebesar 14.627 tanda tangan dan kartu tanda penduduk sebagai bentuk dukungan. Prasyarat dukungan itu 10% dari jumlah DPT yang ditetapkan di pemilu 2024 kemarin, yaitu 10% dari 146.270 yaitu 14.267 untuk masing-masing paslon seperti itu, dan tersebar di minimal 3 dapil atau di 3 kecamatan. Untuk deadline-nya itu saya melihat di tahapan itu sampai 19 Agustus 2024. Hanya saja memang kami belum mendapatkan PKPU yang fix ya sampai hari ini, dan nanti kita menunggu Mas, ini rentangan jadwal di RPKPU. Surat dukungan minimal tersebar di 3 kecamatan yang ada di Kota Salatiga. Sedangkan bentuk dukungan dalam bentuk surat dukungan yang ditandatangani pendukung serta fotokopi KTP elektronik. Pemenuhan persyaratan dimulai 5 Mei hingga 19 Agustus 2024. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Melihat pengumuman-pengumuman ataupun informasi-informasi yang ada di dalam